Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Misbahul Munir dengan NIM 2005120409 kelas TIA angkatan 2020. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang web server dan DNS server mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Table of Contents pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu tentang web server, yang kedua DNS server, yang ketiga simulation web server dan DNS server. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu web server. Definisi dari web server. Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Selanjutnya yaitu cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Selanjutnya yaitu fungsi dari web server. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan ke browser. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu DNS server. Definisi dari DNS server. DNS atau Domain Name Server merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Nah, selanjutnya yaitu cara kerja DNS server. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan dimulai dari proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari DNS server. Yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian yang kedua yaitu meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu simulation web server dan DNS server. Kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, seperti biasa kita siapkan terlebih dahulu skenarionya. Di sini ada 3 PC yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Kemudian ada 2 server yaitu DNS server dan web server. Lalu di sini ada 3 router yaitu router 1, router 2, dan router 3. Untuk IP configuration, subnet mask, dan lain-lainnya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Untuk pengaturannya dan setting-settingnya ada di video saya sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu kita setting web server terlebih dahulu. Kita masuk ke service. Setelah itu kita pencet HTTP. Di sini HTTP-nya kita on-kan terlebih dahulu. Lalu di sini di nomor 5, tabel nomor 5 ada index HTML. Kita edit. Nah, di sini untuk alamatnya kita hapus terlebih dahulu. Kita ganti dengan alamat yang sudah disediakan oleh Bapak, yaitu di
di sini kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, kita copy alamat ini, copy, lalu kita paste. Setelah itu kita save, kita klik yes, lalu kita close terlebih dahulu. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita ke PC 1, kita pilih desktop, ini desktop, terus menuju ke web browser, masukkan IP dari web browser tadi yaitu 43.43.43.1, lalu kita go. Nah, jika seperti ini berarti berjalan dengan lancar ya. Di sini dapat kita lihat yaitu selamat datang di official web jaringan komputer.com. Web ini adalah percobaan saja. Oke, setelah seperti ini berarti komplit untuk web servernya. Kita close terlebih dahulu. Kita lanjut, kita setting DNS servernya. Di sini kita di service, lalu kita buka kita klik DNS. Di sini jangan lupa kita on kan. Setelah kita on kan, kita isi tabelnya terlebih dahulu. Kita masukkan name-nya yaitu jarcom.com. Tipenya yaitu A-record. Kemudian kita masukkan addressnya yaitu 43.43.43.1, lalu kita add. Nah, setelah itu kita lanjut, kita masukkan research record yang kedua yaitu www.jarcom.com. Di sini tipenya kita ubah CNAME, host name-nya kita masukkan jarcom.com. Kita add. Nah, di sini di tabel ini yang pertama yaitu ada jarcom.com, tipenya A-record, detailnya yaitu addressnya yaitu 43.43.43.1. Lalu yang kedua di sini ada www.jarcom.com, tipenya CNAME, dan detailnya yaitu untuk hostname-nya sendiri yaitu jarcom.com. Oke, setelah itu kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke PC 1. Kita IP configuration terlebih dahulu. DNS servernya kita isi IP address dari DNS server tadi yaitu 33.33.1. Oke, sekarang kita close terlebih dahulu. Kita buka lagi PC satunya, kita ke desktop lagi, lalu ke browser, web browser. Di sini kita masukkan yang pertama yaitu jarcom.com. Kita go, kita tunggu. Nah, di sini berhasil. Selanjutnya kita masukkan alamat yang kedua yaitu www.jarcom.com. Kita go. Hostname unresolved. Di sini salah. Kenapa? Karena di sini saya salah memasukkan alamatnya. Karena di sini kekurangan satu huruf yaitu W. Kita masukkan lagi yaitu www.jarcom.com.
kita go lagi. Nah, jika seperti ini berarti berhasil ya. Oke, setelah itu kita close terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke PC 1, kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketik ns lookup. Kita masukkan alamat yang tadi yaitu jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini jelas untuk servernya yaitu 333333.1, addressnya sama, dan name-nya yaitu jarcom.com, addressnya yaitu 434343.1. Selanjutnya kita masukkan alamat yang kedua yaitu ns lookup www.jarcom.com. Kita enter. Nah, di sini server dan addressnya ada, name-nya jarcom.com, addressnya ya ini, terus aliasnya yaitu jarcom.com. Oke, berhasil. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.